Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kembali kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Berbicara soal kepingin besar, semua orang tentu kepingin besar ya. Besar rezekinya, besar kesehatannya, besar pergaulannya, dan semuanya kepingin yang paling besar. Maka orang jualan itu juga selalu bilang nomor 1 gitu ya. Tapi bagaimana? Tuhan Yesus mengajarkan apa memang kita nggak boleh jadi besar. Biarlah kita belajar dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Silakan Bapak Ibu mempersiapkannya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, tidak jarang kami memang jatuh dalam kesombongan, tetapi biarlah kami mengerti bahwa sebenarnya menjadi pengikut Kristus bukan tidak boleh menjadi besar, melainkan tidak boleh menjadi sombong di hadapan Tuhan dan sesama. Dan dengan demikian ketika kami besar tetapi kami tetap mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami, itulah kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Ajarkan pada kami untuk tetap menjalani kehidupan seperti seorang anak di hadapan Bapaknya. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, berkatilah hamba-Mu, berkati kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang seringkali kita kepingin jadi besar ya. Lalu rezekinya apalagi kalau besar itu menyenangkan ya. Bisa punya rumah besar, bisa beli mobil yang besar, bis walaupun kita nggak pakai kali ya. Nah ya, tapi kita bisa beli barang-barang yang bagus, yang kita kehendaki, bisa jalan ke luar negeri, bisa macam-macam. Ya saat ini memang kalau orang punya uang pun nggak bisa apa-apa ya, suruhnya lock, suruhnya diam di rumah. Tetapi keinginan untuk menjadi besar ada pada setiap manusia. Dan keinginan itu pada dasarnya baik. Tetapi ketika keinginan itu dikuasai oleh dosa, itu yang tidak baik. Nah, dalam satu kesempatan murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Ya. Kemudian Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Artinya apa? Apakah memang murid Tuhan itu tidak boleh menjadi besar? Besar hartanya, besar pekerjaannya, besar namanya, bisa membesarkan banyak perusahaan, apa enggak boleh? Oh boleh, tetapi semua itu harus dilakukan di dalam kesadaran, kerendahan hati. Semua itu adalah milik Tuhan. Nah itu yang susah. Karena biasanya kalau sudah besar, pakaian aja kepingin ganti itu ya. Pakai jam tangan yang mereknya bagus, pakai baju yang mahal-mahal, lalu pakai tas. Ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau sudah dengar nama tas-tas buatan luar negeri itu, waduh yang harus inden, yang harganya ratusan juta bahkan miliaran itu, kok ya ada yang inden, pesen. Ya, duh rasanya bangga sekali bisa pakai hal seperti itu. Apa tuh kebanggaannya? Ketika model tas itu kemudian ditiru. Ya, sekilas mungkin mata biasa seperti saya ini matanya orang bodoh, ya lihatnya hampir sama, mana yang asli mahal, mana yang enggak ya nggak tahu ya. Tapi yang pakai itu rasanya gimana? Yang pakai dengan harga 100.000, 200.000 dengan harga yang 1 miliar atau 900.000, modelnya sama, warnanya sama. Aduh, rasanya seperti apa ya? Tapi gengsi orang itu mengatakan beda, ini punya aku besar. Aku belinya juga dengan mahal. Itulah orang tidak mau kalah, gengsi, sombong. Nah, yang beli murah dengan model sama, gini wae, sing penting podo. Lah, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertengkaran. Karena sama-sama tidak punya kerendahan hati.
Sama-sama tidak menyadari bahwa sikap hidupnya itu memicu kemarahan orang lain. Yang beli murah dengan bangga, dengan hati besar mengatakan, biarin, aku punyanya segini. Yang penting modelnya sama, orang nggak lihat, gitu ya. Tapi itu menyinggung perasaan yang beli mahal. Yang beli mahal nganggep kowe ki sopo, tuku barang murahan kayak gitu. Aku nih lihat, dia juga menyinggung perasaan. Oleh karena itulah Yesus mau mengajarkan bukan tidak boleh menjadi besar, tetapi bagaimana kebesaran kerajaan Allah itu yang diutamakan. Kebesaran kerajaan surga itu yang diutamakan. Kehadiran Allah yang kudus, kehadiran Allah yang mulia, itu yang dibesarkan. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan damai sejahtera bagi semua orang itu betul-betul ada dan turun dalam kehidupan kita. Seorang anak SD kelas 4, dia ditugasi oleh gurunya untuk membuat prakarya. Apa toh bahasa Indonesianya sekarang ini ya. Pokoknya ditugasi untuk membuat. Kebetulan mata pelajarannya ini biologi. Tidak mudah. Ya. Walaupun kelas 4 SD baru belajar biologi, tetapi disuruh membuat prakarya. Anak ini pulang dengan bingung. Lalu sampai rumah mulai cerita pada orang tuanya. Nah, orang tuanya mengatakan, oh kalau begitu buat ini saja, buat ini saja. Papa mama ikut urun rembuk, anak itu berpikir. Akhirnya dia mengatakan, oke lah, saya mau coba buat ini. Dan orang tuanya mengatakan, bagus itu, ide bagus itu. Ya. Setelah mendengar dari orang tua yang memasukkan ide, anak itu meletik idenya sendiri. Lalu dikatakan, oke, bagus itu. Dan didukung oleh orang tuanya. Nah, kalau gitu sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Itu untuk kapan? Ya dikasih waktu 2 minggu. Oke. Jadi kita tentukan hari, kita belanja bahan-bahan dan kita mulai belajar untuk membuat. Setelah belanja, saudara-saudara, anak itu tidak langsung memakai bahan-bahan itu untuk dibuat. Tapi dia mencoba dulu dengan bahan yang lain. Kertas biasa, kayu biasa, yang bukan alat-alat yang akan disajikan nanti. Ya, tapi untuk percobaan dia pakai yang sederhana. Berulang kali dia coba. Rasanya nggak pas. Ada kesulitan-kesulitan. Tapi ketika kesulitan datang, orang tuanya segera datang. Ketika orang tuanya belum datang, dia datang pada orang tuanya. Tolong dong Pak, tolong dong Ma. Mama Papa itu lihat, oh ya ini baiknya gini loh Dek. Dipindah aja. Posisi di sini kurang bagus loh ternyata. Baik dipindah ya. Pikir bersama, pindah. Lama-lama akhirnya jadi. Dan betul-betul ketika disajikan, gurunya mengagumi dan mengatakan luar biasa kamu. Ya. Dan dia memenangkan, dalam arti walaupun tidak dilombakan, dia mendapat nilai yang paling baik. Lalu anak itu dipanggil, diberi ucapan selamat oleh guru, dan anak itu mengatakan di depan guru dan teman-temannya di kelas. Ya. Terima kasih untuk orang tuaku yang sudah mendampingi aku. Nilai ini bukan punyaku, tetapi nilai ini juga punya orang tuaku, mama papaku. Mereka ikut berjuang, mendampingi, ikut merasakan susahku. Kalau aku nggak tidur malam mikir gitu, bagaimana mereka juga menenangkan, menyejukkan hati pikiranku. Aku bisa tidur, besok semangat kerja lagi. Ya, waktu percobaan beberapa kali dibongkar, ganti lagi, bongkar, ganti lagi. Dengan setia mereka mendampingi sampai jadi seperti ini. Ini adalah nilai yang mereka miliki juga. Kehadiran mereka membuat aku besar. Aku bukan siapa-siapa. Aku kecil, aku lemah. Tetapi adanya orang tuaku, maka aku bisa melakukan sesuatu yang besar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anak ini menyatakan dia besar dengan kerendahan hati karena dia mengaku bukan dia sendiri. Tetapi ada orang tua yang ikut bersama dengan dia. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terimalah dia seperti seorang anak kecil. Kita boleh menjadi besar, tetapi selalu mengatakan kebesaran ini bukan karena aku, melainkan kebesaran ini karena Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang sulit Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Karena kita selalu mau mengaku diri kita ini, ya. Perusahaan kita besar karena aku mikir keras, kerja keras gitu ya. Lalu uang kita banyak karena kita yang bisa mendapatkannya. Kemudian nama kita besar ya karena aku berjuang dan seterusnya. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melakukannya? Dekatkanlah diri kita terus-menerus di dalam Kristus. Akui dia tuh adalah pelaku utama dalam hidup kita. Pendamping utama. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa datang pada dia. Tetapi ketika kita menjadi besar, kita juga mengatakan, inilah penyertaan yang engkau nyatakan, sehingga aku mampu menyajikan sesuatu untuk kerajaan Allah. Bukan untuk diriku, bukan untuk kesenanganku, bukan untuk kepribadianku saja, tapi ini semua untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, ya, ada orang yang memang bisa melakukan ini tetapi jarang. Namun belajarlah dari orang-orang besar, tetapi yang kebesarannya itu untuk kerajaan Allah. Pengusaha-pengusaha Kristen yang besar, punya beberapa perusahaan, tetapi rendah hati sangat banyak. Teladani hidup mereka. Saya jumpa dengan seorang pengusaha batik, dia orang Kristen, lalu cukup besar, walaupun ya skalanya mungkin belum skala dunia, tapi bukan perusahaan kecil, gitu ya. Dia mampu membesarkan dengan sekian banyak karyawan. Apa yang terjadi? Dia tampil biasa, sederhana. Orang kalau nggak kenal dia, nggak nyangka itu bos. Ya. Dia tidak pernah memamerkan kekayaannya. Dia selalu memperhatikan karyawannya. Seorang karyawan pernah berkata begini pada saya kerja di situ sudah hampir 25 tahun. Kok betah? Dia bilang, ya saya mau pensiun di sana. Eman-eman bu, bosnya baik banget. Saya ini bahkan bukan cuma saya, hampir seluruh karyawan yang jumlahnya itu ya hampir mendekati 10.000. Kalau dikatakan bos itu hafal semua juga tidak. Tetapi dia selalu membaca nama karyawan itu tiap hari bergantian. Jadi di blok A itu ada berapa ribu, blok B ada berapa ratus, blok C ada berapa ribu, itu dia tahu. Siapa pimpinannya dan berapa karyawan di dalam blok itu, bagian-bagiannya dia tahu, dia hafal. Mungkin ketemu orangnya belum pernah, tapi dia selalu tanyakan kepada bagiannya, kepala bagian. Bagaimana si A? Kepala bagian kaget, si A siapa Pak? Ini loh namanya ada di sini. Kamu kenal nggak dia? Ya kepala bagian juga belum tentu kenal. Lalu bapak itu mengatakan, panggil, saya mau ketemu. Acak, memang acak. Ya, tidak setiap kali dipanggil orang satu terus itu tidak. Dia selalu mengundang dari karyawan yang paling rendah sampai yang paling tinggi untuk berjumpa dengan dia. Terkadang dia mengundang beberapa orang sekaligus untuk diajak makan. Wah, luar biasa senangnya. Bapak itu justru bisa maju dalam perusahaannya karena apa? Karena dia mendengar apa yang dikeluhkan para karyawan, sikap teman-teman, sikap pimpinan, kepala bagian dan seterusnya. Makanya kepala bagian gak ada yang berani main-main, sebab tiba-tiba bapak itu bukan cuma sidak, orang yang dipanggil ya, dan kemudian ditanya dari hati ke hati dan diberi perhatian. Pernah satu orang mengatakan begini, saya waktu itu dipanggil, saya seneng banget ketemu bapak pimpinan. Tapi kemudian saya teringat teman saya ceritakan teman saya itu butuh kontrakan dan ini dan itu, hidupnya susah, kasihan banget. Karena dia itu anak sulung, ayahnya sakit, tidak bisa bekerja, ibunya bekerja tapi upahnya rendah, dia harus menghidupi 2 adiknya. Lalu bapak itu tanya ngontraknya berapa, di mana dan seterusnya. Oh ya cuma begitu ya. Tapi apa yang dia lakukan oleh bapak itu tidak memberi uang, tetapi mencarikan kontrakan yang layak untuk keluarga ini dan kemudian dikatakan silakan pakai, sudah saya bayar 2 tahun. Karyawan itu sampai sujud nangis sak keluarganya dan mereka belajar mengenal Kristus. Di tengah penderitaan, ayahnya lumpuh tetapi tidur di lantai. Bapak itu mengatakan, bagaimana kamu bisa sembuh kalau begini? Lalu teman bos ini pernah tanya, kamu keluarin uang itu apa enggak rugi? Dan dia katakan, itu bukan uangku. Aku kerja bagi kerajaan Allah. Kalau perusahaan ini menjadi besar, maka harus besar pula
pengeluaran untuk kerajaan Allah. Itu prinsip yang dia pegang dan itu menarik. Apa kamu nggak takut nanti bangkrut? Kenapa takut? Bersamaku ada Tuhan yang besar. Aku ini siapa? Aku bukan siapa-siapa, aku suruh mikir. Wah, stres. Tapi kenapa aku tidak stres? Karena Tuhan Yesus juga ikut berpikir. Bagaimana aku harus mengelola dana yang dia percayakan supaya dibagikan kepada masyarakat. Sehingga makin banyak orang belajar mengenal kasih Kristus. Nah, inilah seorang anak di hadapan bapaknya. Mengaku bahwa kalau dia punya talenta bukan karena dirinya, tetapi karena Bapaknya yang di sorga. Di dalam Yesus yang mendampinginya, yang menguatkannya, yang memampukannya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan untuk kerajaan Allah. Itu prinsip yang luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita menjadi seorang anak di hadapan Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Dia akan membesarkan kita. Bukan kita yang membesarkan diri kita. Tuhan yang akan membesarkan kita, tetapi dengan prinsip seperti Bapak ini tadi. Bahwa ketika aku besar, maka harus besar pula kerajaan Allah. Itulah yang menandakan aku ini seorang anak yang menerima pimpinan bapaknya. Menerima tuntunan bapaknya. Mengasihi bapaknya, mendengarkan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Oleh karena itu apa yang difirmankan Tuhan ini sangat menarik. Jangan cari kerajaan Allah siapa yang terbesar. Mari kita besarkan kerajaan Allah bersama dengan Bapa yang hadir dalam hidup kita melalui Yesus Kristus yang hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu menjadi pengusaha besar. Tetapi kita bisa membesarkan kerajaan Allah. Jadilah seorang anak yang nurut, yang taat, yang mendengarkan suara Bapa kita. Maka kita bisa menghasilkan pekerjaan besar untuk kemuliaannya. Biarlah kita boleh menjadi besar bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, tidak jarang kami ingin membesarkan diri kami untuk kepuasan diri kami. Kelegaan hati kami, kedamaian kami, kesenangan kami. Tetapi kami tidak memikirkan besarnya kerajaan Allah. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami sadar bahwa sesungguhnya kami menjadi seorang anak di hadapan Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan juga. Seperti anak SD tadi yang mengatakan nilainya bukan milik dia pribadi, tetapi milik orang tuanya yang sudah mendampingi. Ajarkan kami juga menghadirkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Berjuang bersama dengan Engkau. Sehingga orang bisa melihat bahwa sesungguhnya Engkaulah yang besar dalam diri kami. Dan dengan demikian kerajaan-Mu akan semakin dikenal. Nyatakanlah kehadiran kami sebagai seorang anak untuk membesarkan kerajaan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.